ditutupi oleh sebuah terpal dengan menggunakan nah itu teman-teman ya. Jadi kelihatan sekali yaitu menaikkan barang ke dalam mobil tersebut itu menggunakan bambu, yaitu dipikul ya. Jadi dipikul, dimasukkan ke depan ya itu ya. Diangkat menggunakan sebuah bambu. Jadi posisi terdakwa video itu di depan, masuk ke dalam jok mobil. Oh ya. Jadi kami jelaskan juga. Nah itu kan kelihatan ya teman-teman ya, agak panjang ya teman-teman ya. Itu panjang ya, masa iya itu telur ya. Itu kan menurut pengakuan terdakwa Ririn itu adalah telur yang dimasukkan, katanya seperti itu. Aktivitas yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sarang Informasi. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja. Teman-teman, di sini kita akan mendiskusikan lagi tentang pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu. Sekarang yang mau kita lihat yaitu sebuah CCTV yang nampak sekali mereka ini melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tentunya sangat keji, bengis, dan mereka ini sangat sadis sekali, tega sekali ya. Di sini ada kegiatan-kegiatan mereka atau aktivitas mereka ini terekam oleh CCTV, dan tentunya Ririn dan Prio ini sudah tidak akan bisa mengelak lagi ya, karena dengan adanya bukti CCTV ini ya. Dan bukti CCTV ini tentunya membuat kita semua masyarakat yang mengikuti kasus ini atau mengikuti berita ini tentunya sangat terang benderang sekali dengan adanya CCTV yang diputar di persidangan ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah titik terang atau titik temu siapa sih sebenarnya pelaku utama pembunuhan di Pauman Indramayu ini. Jadi seperti Ririn menyebut-nyebut nama Amaniani ini, jangan-jangan ini memang sebuah skenario belaka. Betapa terlihat jelasnya mereka melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang dugaannya itu adalah Budi yang dihabisi di situ. Nama yang disebut oleh Ririn yang mengatasnamakan Amaniani adalah pelaku utamanya ini, semuanya adalah skenario busuk Ririn ya. Jadi kita bisa melihat nanti seperti apa teman-teman yang menyimpulkan apakah itu jenazah saudara Budi, karena Ririn di sini mengatakan bahwa yang dinaikkan di mobil ini adalah telur, katanya seperti itu. Ririn ketika ditanya hakim mengangkat apa ke mobil pickup. Ini sangat tidak masuk akal ya teman-teman ya. Nanti kita kupas bersama di CCTV ini, nanti kita tonton bersama ya teman-teman ya. Dan tentunya apa yang melatar belakangi mereka jika ini benar jenazah Budi yang dinaikkan dan ini sampai sekeji ini. Tentunya ada hal yang melatar belakangi dan nanti kita bahas ya di sini, karena ini ada temuan-temuan yang sangat menarik. Kenapa mereka berani melakukan hal yang kejam, yang tega, yang biadab, yang ini tentunya sangat sadis sekali. Dan teman-teman, mari kita simak bersama CCTV ini. Tentunya kalian semua akan terkejut dan akan kaget, dan kalian semua pasti akan tercengang melihat CCTV ini. Lihat. Teman-teman, kita bisa melihat ya tadi itu terdakwa Prio ya, itu yang memajukan memundurkan mobil, jadi memposisikan mobil ini dipepetkan ke kios Budi ya, atau ke toko Budi ya. Nah itu Ririn di sebelah kiri mobil ya, itu ya sedang membuka pintu ya, itu untuk mempersiapkan mungkin ya, mempersiapkan untuk menaikkan dugaannya jenazah Budi ya. kemudian terdakwa Ririn keluar dari sebelah kanan, pintu sebelah kanan mobil, lalu menuju ke toko, diikuti dengan terdakwa Prio. Terdakwa Ririn kembali masuk lagi ke dalam toko. Nah ini terdakwa Ririn tadi masuk ke toko ya, ke dalam toko ya tadi ya teman-teman ya. Betul.
Kemudian terdakwa Ririn menutup pintu mobil sebelah kiri, lalu masuk lagi ke dalam toko. Nah, nanti tadi kan dibuka teman-teman, lalu ditutup lagi ya pintu tersebut ya. Mungkin tadi dibuka itu dilihat cukup atau tidak untuk memasukkan barang tersebut, mungkin seperti itu. Izin menjelaskan terkait terdapat aktivitas di dalam CCTV ini. Yang pertama ada terdakwa Prio yang terlihat sedang mengangkat sesuatu yang mendahului masuk ke dalam bagian depan atau jok depan mobil pickup. Dibarengi di belakang itu ada terdakwa Ririn yang keduanya terlihat mengangkat sebuah ini yang kami duga adalah korban Budi yang ditutupi oleh sebuah terpal dengan menggunakan Nah itu teman-teman ya. Jadi kelihatan sekali yaitu menaikkan barang ke dalam mobil tersebut itu menggunakan bambu, yaitu dipikul ya. Jadi dipikul, dimasukkan ke depan ya itu ya. Diangkat menggunakan sebuah bambu. Jadi posisi terdakwa video itu di depan, masuk ke dalam jok mobil. Oh ya. Jadi kami jelaskan juga. Nah itu kan kelihatan ya teman-teman ya, agak panjang ya teman-teman ya. Itu panjang ya, masa iya itu telur ya. Itu kan menurut pengakuan terdakwa Ririn itu adalah telur yang dimasukkan, katanya seperti itu. Aktivitas yang terdapat di CCTV ini hanya terdapat aktivitas kedua terdakwa Ririn dan Prio. Tidak ada aktivitas orang lain di sini. Kemudian setelah berhasil memasukkan jenazah korban Budi ke depan mobil pick up di bagian kiri, kemudian terdakwa Ririn kembali masuk ke dalam toko. Nah itu sebenarnya videonya tuh panjang ya teman-teman, dan ini saya potong ya. Mungkin mereka ini masuk ke dalam toko, mungkin membersihkan ya. Di dalam itu mungkin ada berkas ceceran-ceceran yang tadi setelah mereka ini dugaannya jika benar mereka ini menghabisi nyawa Budi di dalam toko tersebut, mungkin dalam beberapa menit kemudian atau beberapa saat, karena videonya ini sebenarnya panjang ya, itu mungkin membersihkan dulu ya agar tidak ketahuan ya gitu ya. Jadi dibersihkan dulu mungkin gitu, lalu mereka ini baru keluar lagi. Nah, kita bisa melihat terdakwa Ririn ini tadi ya, kalau menurut atau kita melihat dari postur tubuhnya itu terdakwa Ririn ya, karena tinggi itu tadi mengelap ya, mengelap kaca atau mengelap apa ya di situ, mungkin mengelap ceceran-ceceran darah itu mungkin ya. Nah, tadi agak mundur lagi tadi. Nah, teman-teman, ini membawa bambu ya, ini dimasukkan ke belakang itu bambunya ya. Jadi ini bambu ini dipersiapkan nanti untuk menurunkan, tentunya seperti itu setelah nyampe ke rumahnya Budi gitu ya, untuk menurunkan jenazah, duganya seperti itu. Nah, oke, nah ini saksi, total saksi ini siapa dan sedang melakukan apa? Jadi ini adalah terdakwa Ririn, terlihat sedang seperti orang ngelap-ngelap gitu ya di posisi depan mobil ini, tapi bagian kiri sambil. nah ini kayaknya penyidik ya yang menjelaskan ya, jadi saksi ini Ririn yang mengelap-ngelap gitu ya, mengelap-ngelap, nggak tahu mengelap apa ya di situ ya, karena mungkin ada ceceran-ceceran yang nanti takutnya dicurigai orang kan. Ngelap ya? Iya. Ngelap apa transaksi itu? Kami menduganya adalah ceceran darah. Kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam toko,
dan keluar lagi terdakwa Ririn menyimpan sebuah bambu ke bagian belakang bak mobil. Dan di situ juga terdapat terdakwa Prio yang keluar dari toko korban. Nah, di sini terdapat aktivitas juga dari terdakwa Prio yang dugaan kami adalah melakukan atau membersihkan ceceran darah jenazah korban Budi yang tercecer di bagian pintu sebelah. Nah, itu dugaannya mengelap ceceran darah di sebelah kiri ya, di pintu gitu ya. Itu terdakwa Prio. Kalau tadi terdakwa Ririn ya yang mengelap-ngelap ya. Ini sungguh sangat luar biasa sekali ya, teman-teman ya. Kiri mobil pick up. Kemudian sebelumnya adalah terdakwa Ririn terlihat menuju atau berjalan ke bagian depan, tepatnya sebelah kanan pintu mobil. Kemudian terlihat terdakwa Prio keluar dari toko, kemudian menuju ke arah belakang mobil dan menaiki mobil pada bagian bak di belakang. Itu terdakwa Prio menuju ke belakang ya dan naik ke bak mobil ya. Akan tetapi anehnya terdakwa Prio tersebut naik di belakang, bukannya di depan, dan telurnya yang harusnya itu di belakang jika itu memang telur ya. Gitu. Kenapa tidak ditaruh di belakang? Itu karena mungkin takut dicurigai orang dan terlihat kalau itu tuh yang diterpal tersebut mungkin kan panjang ya, jadi kelihatan. Dan nanti juga saat menurunkan itu memang susah nantinya saat di rumahnya Budi. Kalau sudah nyampe ke rumah Budi, menurunkannya juga kalau memang di belakang ini, kalau misalkan ditaruh di belakang itu dicurigai orang gitu ya, kalau dipikul gitu. Kalau di pintu sebelah kiri atau di depan gitu ya, itu kan bisa dipepetkan di lewat garasi atau bisa dipepetkan di rumahnya Budi gitu ya, di tepat pintu rumahnya Budi. Jadi pas mengeluarkan orang juga tidak akan curiga, taunya mengeluarkan apa. Sedangkan Budi itu adalah pengusaha atau punya toko atau kios. Mungkin orang bisa jadi melihat bahwa barang yang diturunkan tersebut adalah barang jualan kan, seperti itu jika lewat samping. Tapi kalau lewat belakang itu akan ketahuan karena kelihatan panjang gitu ya. Tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Karena memang di posisi depan sebelah kiri kabin mobil itu sudah terdapat jenazah korban Budi yang sudah berhasil dimasukkan oleh kedua terdakwa. Kemudian mobil pickup korban yang dikendarai terdakwa Ririn berjalan kemudian berputar balik ke arah rumah korban. Kita sudah melihat tayangan di CCTV ini adalah sebuah jejak digital yang tentunya tidak bisa dielakkan lagi oleh mereka. Karena memang jejak digital ini saat ini memang sangat canggih sekali, dan ini memang pas sekali untuk membantu sebuah penyidikan atau menjadi sebuah petunjuk ya untuk para penegak hukum, untuk penyidik khususnya ya, menjadi sebuah petunjuk-petunjuk untuk membuat kasus atau perkara menjadi terang benderang, karena ada bantuan-bantuan yaitu alat bukti seperti CCTV ini memang tidak bisa dielakkan lagi ya, jika sudah terlihat jelas seperti tadi yang sudah kita tonton ya teman-teman ya. Kita menonton sebuah CCTV ini jadi tercengang ya. Jadi kita melihat ada terdakwa Prio dan Ririn ini menaikkan sesuatu, akan tetapi menggunakan bambu dipikul, dinaikkan ke mobil atau ke pick up ya, mobil pick up.
ini dipikul seperti itu dan pengakuannya itu telur katanya gitu ya yang dinaikkan seperti itu ya kan. Tetapi sangat tidak mungkin sekali jika telur dinaikkan dengan cara yang seperti itu, malah justru itu telur itu akan rusak teman-teman ya. Telur itu akan rusak. Dan ini aneh sekali ya, kenapa telur tidak dinaikkan di belakang dan tidak ditaruh di belakang, justru Prio yang ditaruh di belakang. Ini kan menjadi sebuah teka-teki dan pertanyaan, kenapa Prio yang ditaruh di belakang? Kenapa tidak telurnya yang ditaruh di belakang jika itu memang telur? Justru sangat riskan sekali jika telur ditaruh di depan. Itu sangat susah sekali juga untuk menaikinya juga, karena lebar pintu itu hanya seberapa jika dibandingkan dengan bak belakang gitu ya. Ini kan sangat tidak masuk akal dari pengakuan Ririn atau jawaban Ririn yang mengatakan itu adalah telur yang dinaikkan. Justru di depan itu sangat susah sekali, riskan sekali bahwa telur itu pecah. Dan tidak mungkin kalau telur itu cara menaikkannya itu dipikul pakai bambu ya ke depan seperti itu. Bagaimana cara menuruninya? Apakah nggak susah? Malah lebih susah seperti itu. Kalau menurut ya dugaan saya itu jenazah ya, jenazah Budi yang dinaikkan gitu ya. Makanya ini dipikul, dinaikkan ke depan pakai bambu gitu ya. Karena mungkin kalau digotong itu mungkin berat kan gitu ya. Makanya mereka pakai bambu ya. Dan memang susah sekali untuk menaikkan ke depan gitu ya, apalagi kok telur gitu ya. Itu yang barang sudah mati ya, barang mati yang bisa diperlakukan seperti apa saja, seenaknya saja, seperti jenazah itu bisa diperlakukan seenaknya saja ke depan. Akan tetapi itu aja kita melihat itu di CCTV ini sangat sulit sekali untuk menaikkan gitu ya. Tidak semudah itu, apalagi telur yang benda yang ibaratnya sangat riskan dan sangat mudah pecah ya ibaratnya ya. Akan tetapi dipikul pakai bambu, dinaikkan ke depan, ini secara nalar dan logika ini sangat tidak masuk akal. Kalau menurut saya sangat tidak masuk akal. Itulah alibi Ririn yang ini akan semakin memberatkan Ririn tentunya, karena tidak ada kejujuran nanti kalau dugaannya jika ini benar, ini jenazah Budi yang dinaikkan ke depan itu kalau kita melihat di CCTV. Lalu kita akan membahas Aman Yani lagi. Lalu kemanakah Aman Yani jika itu benar saudara Ririn dan Prio yang melakukan kebrutalan atau kekejian, yang melakukan pembunuhan atau penghabisan nyawa terhadap Budi dan sekeluarga? Ini jangan-jangan ada sebuah sandiwara atau sebuah teka-teki rahasia besar, sebuah misteri yang harus terungkap dengan cerita tentang Aman Yani ini. Karena memang Aman Yani ini mungkin memang sudah tidak ada, mungkin gitu ya. Karena mungkin bisa jadi yang namanya Aman Yani ini sebenarnya sudah tidak ada teman-teman. Dan ini memang skenario busuk Ririn yang dibangun agar bisa mengelabui kita semua, mengelabui penegak hukum, dan agar Ririn ini bebas dari jeratan hukum gitu ya. Dan Ririn ini agar bisa lepas dari jeratan hukum, lalu dengan mengatasnamakan Aman Yani dan menyebut nama Aman Yani lah pelakunya. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa sebenarnya jangan-jangan Aman Yani ini memang sudah tiada, dan lalu dikatakan sama Ririn bahwa itu Aman Yani pelakunya. Dan jika Ririn mengatakan Aman Yani pelakunya karena Aman Yani tidak ada, mungkin Ririn berpikir bahwa penegak hukum tidak akan bisa menemukan karena Aman Yani ini sudah tidak ada. Mungkin pikiran Ririn bisa seperti itu. Kan tapi penegak hukum itu tidak sebodoh itu ya. Mereka ini sangat cerdas dan tidak akan sebodoh itu. Untuk penegak hukum tentunya bisa saja untuk mengungkap atau membongkar kasus ini, karena mereka ini memang sudah pekerjaannya dan mereka ini memang bekerja di bidangnya gitu ya. Walaupun seseorang itu akan melakukan kejahatan sebusuk apapun, serapi apapun, sepintar apapun, sepandai apapun, mereka ini membuat skenario, akan tetapi tetap terbongkar juga oleh penegak hukum. Jadi skenario-skenario busuk Ririn ini akan semakin terungkap. Dan jika teman-teman mau tahu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi semua ini, dan tentunya kita akan bahas di video yang selanjutnya, kita akan bahas dan kita akan kupas ya apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga terdakwa Ririn ini ya dugaannya bisa sekeji itu, sekejam itu melakukan pembunuhan dan menghabiskan satu keluarga, menghabiskan nyawa satu keluarga. Nanti kita akan bahas tuntas apa sebenarnya yang melatar belakangi hingga Ririn ini bisa sekeji itu, seberani itu melakukannya ya. Nanti ini sangat ngeri sekali ya. Jadi ini ending-endingnya, ujungnya ini sangat ngeri sekali apa sebenarnya yang
melatar belakangi semua ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua yang selalu mengawal kasus ini, mudah-mudahan kalian semua tidak patah semangat dan tidak pernah berhenti untuk terus menyupport kasus ini agar segera terbongkar, karena kebiadaban dan kebrutalan tidak boleh lolos dari jeratan hukum. Jika ada terdakwa yang berusaha ingin lolos, tentunya tidak bisa diperbolehkan lolos, dan mudah-mudahan mendapatkan hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya, agar keluarga mendapatkan keadilan dan korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya akan mengupas video dan akan menguak sebuah misteri lagi yang lebih keren daripada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.